Father, we just want to glorify your name. Kami hanya ingin memuliakan Engkau Tuhan. Berdoa agar kiranya Tuhan boleh berbicara buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hatimu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berikanlah hikmat dan wahyu. Supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Take control Lord over the minutes ahead of us. Berbicaralah buat kami menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan-Mu sepenuhnya. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam satu nama yang kami cintai. Semua katakan, Amen. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar semuanya? Oke, senang sekali saya bisa ada di sini. Terima kasih buat Bapak Handoko dan istri dan semua penatua di GBI Rock. Salam saya untuk Pastor Arifin, Bapak rohani kami. Saya hari ini tidak sendirian, saya ditemani oleh bekas pacar, suami tercinta yang paling ganteng sedunia tentunya. Pastor Yohanes Kristianus, boleh bangkit berdiri. Give a wave baby. Yeah. The hottest man ever. Ya. Saya biasanya nemani suami khotbah, saya yang duduk di situ. Nah hari ini very special. Suami saya yang terganteng dan rendah hati ini duduk nungguin istrinya. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya izinkan saya menayangkan video tentang apa yang kami kerjakan bagi Tuhan di Indonesia. Silakan. Setiap anak mempunyai mimpi. Setiap orang mempunyai harapan. Namun kemiskinan, kebodohan, dan tidak adanya kesempatan membuat mereka kehilangan harapan. Untuk itulah Tangan Pengharapan hadir 15 tahun berkarya membangun negeri. Sejak tahun 2007 sudah mendidik lebih dari 10.000 anak pedalaman di 85 titik di seluruh Indonesia dan melatih serta mengutus lebih dari 150 guru setiap tahunnya. Dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa, Tangan Pengharapan menjangkau masyarakat di pedalaman Indonesia, membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Feeding and Learning Center. Tingginya angka putus sekolah dan banyaknya sekolah yang tutup karena tidak adanya guru yang mengajar. Bahkan hingga 8 sampai 20 tahun lamanya, mendorong Tangan Pengharapan membuka Feeding and Learning Center dengan memberikan pendidikan gratis, makanan bergizi, dan mengirimkan guru di setiap pelosok Indonesia yang sulit dijangkau. Sekolah berasrama. Krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini membuat kita semakin sulit untuk menemukan pemimpin yang berintegritas, jujur, dan peduli terhadap rakyatnya. Untuk itulah, Tangan Pengharapan mendirikan sekolah berasrama yang tersebar di 10 titik lokasi di Indonesia, memberikan beasiswa penuh hingga perguruan tinggi bagi anak-anak berprestasi dari keluarga yang tidak mampu, khususnya yatim piatu. Melalui sekolah berasrama, melahirkan 1000 pemimpin bagi masa depan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Pemberdayaan bertujuan untuk mengeluarkan masyarakat yang ada di pedalaman dari kemiskinan. Tangan Pengharapan melatih mereka melalui Life Training Center supaya mereka mampu untuk mengembangkan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia di bidang pendidikan, peternakan, peningkatan hasil tani, sampai pada pembuatan water tank untuk mengatasi kekeringan. Tangan Pengharapan
juga memberikan pendampingan usai pelatihan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Mobile Clinic. Dengan adanya klinik berjalan atau mobile clinic, Tangan Pengharapan menjangkau daerah pedalaman yang sulit dijangkau dan jauh dari fasilitas kesehatan untuk menolong masyarakat yang kurang mampu supaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan gratis. Mobile Clinic menjangkau pelosok desa setiap 2 kali dalam seminggu. Disaster Responses menyalurkan bantuan bagi korban yang terdampak bencana alam dan terdampak pandemi. Mendorong Tangan Pengharapan menggalakkan program peduli sesama untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tanpa dukungan Anda, kami tidak bisa menjangkau mereka yang membutuhkan uluran tangan kita untuk bisa hidup lebih baik dan keluar dari kemiskinan, keterpurukan, dan kebodohan. Memberikan mereka peluang, kesempatan, dan harapan bersama Tangan Pengharapan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen. Saya rindu video ini ditayangkan karena related dengan apa yang saya ingin khotbahkan. Pagi hari ini saya ingin kita belajar tentang menjadi saksi Kristus. Enggak tedeng aling-aling, saya langsung masuk ke poin pertama. Apakah orang-orang tidak percaya di sekitar Anda bisa melihat perbedaan dalam hidup Anda dan mereka? Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Baca sama-sama. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau tidak boleh serupa, berarti harusnya kita beda. Do you dare to be different? Kita seringkali gagal menjadi saksi Kristus karena kita lebih peduli pendapat manusia daripada pendapat Allah. Galatia 1 ayat 10 berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kadang-kadang kita lebih khawatir kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Ketika kita di gereja menjadi lebih mudah bagi kita untuk kelihatan Kristen. Tapi ketika kita keluar dari gedung ini, baru sampai parkiran aja, biasanya orang Kristen udah beda. Biasanya di gereja itu semua tampang malaikat. Percaya nggak? Coba lihat kanan kiri Anda. Tampang malaikat? Sampai pintu aja salamnya beda. Shalom. Senyumnya palsu banget. You know, the fact is people putting mask, not just this. Kita bukan cuma pakai masker, tapi kita pakai topeng ke gereja. Susah ya, Inggris bilang mask, both for topeng untuk masker juga. Tapi harusnya nggak begitu. Harusnya seperti kita di sini, seperti kita di sana gitu. Sampai parkiran aja udah galak tuh biasanya. Beli, minggir motornya, lecet itu. Apalagi mobilnya Mercy gitu, dipepet dikit, galaknya beda. Minta maaf gitu. Saya kemarin pulang dari Tanah Suci bersama Ibu Maria. Ya. Kami makan di restoran Padang di Jakarta. Karena haus dan lapar akan makanan Indonesia gitu kan. Setelah 12 hari perjalanan. Kami dimarahin sama mobil Mercy di sebelah kami. Begitu dia kagak tahu ini pendeta, galak-galak loh gitu kan. Coba kalau saya bilang, saya pendeta, langsung berubah pasti dia tuh. Emang dasar tampangnya gak ada tampang-tampang pendetanya ya. Dimarahin saya. Lecet nih mobil saya nih katanya gitu. Saya langsung gini, Bapak tolong perbaiki aja.
Nanti biayanya berapa kami ganti. Bukan soal duit. Taruh tangan di pinggang lagi itu ya anak muda ya. Galak-galak lu gitu ya. Saya kasih tahu, di gereja juga gitu. Parkiran gereja biasa orang berantem. Sepakat Anda dengan saya. Ketika firman Tuhan bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksud itu bukanlah menjadi aneh. Bahasa Inggrisnya freak, weird. Bukan jadi sok ngeroh tahu? Saya melihat di sana ada kupu-kupu. Saya melihat di sana ada malaikat jagai kalian gitu ya. Kalau kita di tengah-tengah dunia kita kayak gitu, dia bisa bilang sama kita gini, aneh nih orang. Kadang-kadang anak Tuhan itu yang nggak ngerti, yang dimaksud tidak menjadi serupa, bukanlah kita aneh. Yang dimaksud adalah prinsip hidup, nilai-nilai yang kita hidupi, pedoman hidup kita harusnya beda. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini bicara soal anak muda waktu cari jodoh, yang jomblo angkat tangan. Yang punya pacar tidak seiman angkat tangan. Gak berani. Dengar baik. Kenapa kenapa Kak Heni, kenapa Bu Heni, kita gak boleh pacaran menikah sama yang gak seiman. Masalahnya anak-anak Tuhan di gereja gak ada yang bagus gitu ya. Gak ada yang kaya, gak ada yang cantik gitu. Saya mau kasih tahu, karena beda nilainya, beda prinsip hidupnya. Apa yang jadi pedoman, jadi fondasi dalam hidup kita sama mereka beda. Saya bacakan contoh-contohnya, banyak nih saya udah tulis ini. Kalau orang dunia bilang kawin cerai biasa, mau kawin 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa. Cerai begitu mudah, tapi saksi Kristus harusnya begini, mempertahankan pernikahan mereka, memperjuangkan pernikahan mereka, dan setia sama pasangan mereka. Ada amin? Kalau orang dunia untuk maju harus pakai tipu-tipu, saksi Kristus harusnya gini, jujur, berintegritas, lakukan yang terbaik. Kita naik ke atas bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi kita bekerja sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Kalau orang dunia suka ngutang, kalau ditagih malah galak. Kalau butuh baru baik-baikin kita gitu kan ya. Ada amin. Kalau mereka ditagih hutang suka lupa ingatan. Orang dunia, saksi Kristus harusnya gini, memberi pinjaman bukan ngutang-ngutang. Harusnya tepat waktu bayar hutang. Amen. Kalau orang dunia tuh gak bisa dipercaya, ngomong bleset. Saksi Kristus harus bisa dipegang omongannya. Harus bisa dipercaya. Coba kita taruh uang 1 juta di tengah gereja ini. Kita sebar di lantai-lantai kursi. Kita lihat selesai ibadah, utuh gak Pak? Ada gak yang bilang gini, ada yang kehilangan uang? Atau merah berkat Tuhan. Kalau orang dunia suka berpakaian yang tidak senonoh, ini Bali Kak Heni, I know. Suka kumpul kebo, tahu kumpul kebo? Kumpul monyet. Saksi Kristus harusnya sopan, tahu nilai penghargaan, hidup dalam kekudusan, diberkati di hadapan Tuhan, dan sesama catatan sipil baru tinggal sama-sama. Jangan lagi pacaran nafsunya gede, udah nikah, males kenapa tuh gitu? Konseling dengan ibu-ibu paling banyak gini, kenapa ya Bu Heni? Saya malas kalau diajak berhubungan sama suami saya. Terus saya tanya, waktu pacaran hot gak? Hot banget Bu. Tongue and the tongue. Kalau orang dunia tuh kejam,
susah ngampuni orang, suka menjatuhkan orang lain, suka fitnah orang lain. Saksi Kristus harusnya penuh belas kasihan. Saksi Kristus harusnya mudah mengampuni, mudah melepaskan, dan bukan menjatuhkan tapi suka membangun orang. Makanya firman Tuhan bilang jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Kalau orang dunia suka ngebeda-bedain orang, yang kaya baru dilayani dengan baik, duduk paling depan. Tapi kalau sama pembantu, pengasuh di rumah, jahatnya setengah mati, judesnya minta ampun. Saksi Kristus harusnya tidak membeda-bedakan orang dan memperlakukan semua orang sama baik. Yang setuju katakan amin. Hari ini, apakah hidup Anda dipimpin oleh kebenaran firman Allah? Apakah hidup Anda dilandasi oleh kasih kepada Allah dan sesama? Atau mengikuti prinsip-prinsip dunia? Jangan sampai orang dunia bilang begini, iman sama kelakuan gak sejalan. Kegagalan orang Kristen adalah membedakan dua dunia. Dunia rohani dan dunia sekuler. Lagu rohani, lagu sekuler. Makanya kalau pendeta dengar lagu dunia langsung dihakimi. Kita gak hidup di dua dunia. Kita sama-sama hidup di dunia selama masih di dunia. Tapi kita hidup dengan nilai yang berbeda. Kalau orang dunia tidak bisa melihat hidup Anda berbeda, berarti Anda serupa. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saksi Kristus, saya ingin bertanya. Apakah orang bisa melihat perubahan hidup Anda sejak Anda mengikut Kristus? Anda mungkin banyak yang berasal dari keluarga yang bukan Kristen. Memenangkan keluarga kita enggak bisa dengan berkhotbah. Meskipun banyak ibu-ibu atau suami-suami yang memasang khotbah saya kencang-kencang untuk supaya suaminya dengar. Tiap kali saya kenalan dengan pasangan suami istri, mereka bilang gini, Bu Heni, istri saya sebelum tidur setel khotbah ibu besar-besar. Sengaja supaya saya dengar, suami-suami jangan pelit, digedein katanya. Jadi banyak suami gak suka sama saya. Suami-suami bilang gini, kecilin, berisik banget tuh ibu, ngomong apa marah gitu. Saya kan dikenalnya ibu marah-marah gitu ya. Saya sedih sih tapi gak apa-apa. Karena kebanyakan orang Kristen terlalu tertidur dan harus bangun. Saya udah marah-marah, udah kenceng kayak gini, masih ada yang keterlaluan gak? Mungkin setelah pandemi saya keluarin jurus baru, saya akan pasang pistol air. Yang tidur saya semprotin. 2 Korintus 2:14. Baca sama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kalau kita ingin jadi saksi Kristus, pertanyaan saya, apakah hidup kita berkemenangan? Atau masih jatuh bangun dalam dosa? Atau masih jatuh bangun dalam hutang-hutang yang sama? Apakah hidup kita berubah jadi lebih baik sejak kita mengenal Kristus? Dikatakan firman Tuhan, hidup kita harusnya membawa keharuman, pengenalan akan Kristus. Maksudnya apa? Ibaratnya sales. Sales tuh harus bisa mendemonstrasikan benefit dari produk jualannya. Makanya kalau kita punya usaha make up, ya, kita akan pakai sales-sales yang cantik-cantik, yang pinter make up. Kenapa? Nah kalau kitanya sendiri nggak bisa dandan, gimana mau jualan alat produk make up? Mbak, yang bisa bikin hidung kelihatan mancung yang mana? Ini lipstik mbak gitu. Kan gak cocok. Kita jualan obat diet, kita akan cari sales-sales yang langsing. Kalau saya yang jual obat diet, gak laku. Tapi kalau sebentar lagi saya kurus, pasti rame yang mau endorse saya. Ada amin percaya saya akan kurus? Suamiku bilang amin dulu. Yes, haleluya. Saya lagi berusaha kurus,
Bapak Ibu, supaya suamiku tetap cinta. Ekspektasi orang kepada orang Kristen adalah harusnya hidup kita jadi berkat. Ekspektasi orang dunia kepada orang Kristen adalah kita pasti orang baik, orang jujur. Makanya dulu kalau cari pegawai kita bilang kalau bisa orang Kristen. Pertanyaan saya, zaman sekarang, kalau Bapak Ibu yang punya usaha cari pegawai, penting gak orang Kristen? Jujur dong, yang punya usaha gak penting orang Kristen gini-gini. Bapak yang baju ungu, penting gak Pak orang Kristen Pak jadi pegawai Bapak di rumah? Penting. Bapak masih percaya orang Kristen jujur? Masih Pak? Bapak masih percaya orang Kristen gak bakal curi? Oh Bapak belum pernah disakiti. Tepuk tangan buat Bapak, haleluya. Masih ada iman sama orang Kristen hari-hari ini, luar biasa. Jarang saya temukan di gereja-gereja Pak. Saya punya teman-teman yang bilang gini, Bu Heni carikan saya pegawai. Karena saya tahu ibu suka keluar masuk kampung, dia bilang. Ke NTT. Carikan saya orang-orang dari Timor atau Sumba, mereka bilang gitu. Saya bilang gak mau. Loh kenapa Bu Heni? Saya bukan agen pembantu. Saya bukan agennya suster-suster, jangan titip-titip. Kenapa? Bagi saya nilai kepercayaan penting. Kelakuan orang kita gak bisa tebak. Di depan, shalom kakak Heni. Aku dengerin lo khotbahnya. Dijodohin kerja nyolong. Gak ada deh. Berarti kamu belum dengerin khotbah saya semuanya. Sudah Kak Heni, lakukan dulu. Saya gak pernah mau rekomendasi orang kerja. Oh Bu Heni jahat, bodoh amat. Apalagi disuruh rekomendasi obat diet, obat apa gak mau saya. Saya bilang ini, kalau saya belum membuktikan khasiatnya, gak berani saya rekomendasi orang. Karena apa? Apapun yang keluar dari mulut saya dipercaya orang. Kalau saya sembarangan rekomendasi, ngeri. Satu kali saya berpikir, saya kasihan sama pedagang-pedagang UMKM. Supaya di masa pandemi mereka bisa jualan, saya bantu promosi di IG story saya for free. Secara cuma-cuma. Anda tahu dengan subscribers di atas 500.000 biasanya ada fee-nya. Katanya 3 juta per hari. Oh bisa kaya saya kalau saya mau tuh. Saya bilang enggak mau. Saya bantu for free. Tujuannya supaya bantu mereka di masa pandemi. Tapi sebelum saya promosi saya beli dulu. Saya beli mantau serikaya, macam-macam saya beli. Roti lah apa, saya cobain satu-satu. Ini gimana mau jualan gak enak semua. Yang jual makanan, yang buka restoran, saya kasih tahu. Belajar masak dulu. Kasih coba sama Pak Handoko. Pak enak gak Pak? Kalau gak enak jangan buka. Bu, habis mau kasih makan bagaimana? Masalahnya orang udah keluar duit, mereka udah gendut, gak enak lagi, rugi 2 kali. Kalau Bapak Ibu mau diberkati gak bisa cuma pakai doa. Jualannya harus yang baik, katakan amin. Oh, ekspektasi orang kepada orang Kristen harusnya hidupnya jadi berkat, jujur. Anda kalau jualan produk yang gak baik, Anda bilang gini, enak Pak, jamin enak. Gak enak kembali duit, besok Anda pindah jualan. Asli ini Pak, asli. Yakin asli, asli. Orang udah beli mahal-mahal, dipakai sebentar rusak. Mengesalkan kan? Kalau kita tuh mau kaya, caranya enggak tipu-tipu. Kita pegang prinsip firman Allah. Setia dalam perkara kecil. Setia dengan harta orang lain. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Tuhan akan mempercayakan harta milik kita sendiri. Kalau orang mau diberkati, bayar perpuluhan. Itu benih. Lalu kerja yang rajin. Bukan sudah nabur. Enak aja loh. Perpuluhan itu kewajiban. Mendatangkan hujan atas kebunmu, ladangmu.
Tapi kalau Anda tidak menggali ladangmu, Anda tidak mengerjakan ladangmu, berkat Tuhan turun mau hujani apa gitu. Kita tetap berdoa, bayar perpuluhan, tapi lakukan bagian kita. Tidak bisa simsalabim kaya kita. Lalu begitu usaha tidak maju, datang ke gereja protes. Kok saya udah nabur di gereja ini, saya tidak diberkati. Minta balik perpuluhannya. Kacau. Dengar baik. Ekspektasi keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Ketika kita bilang kita pengikut Kristus. Pertanyaan saya, apakah orang-orang terdekat kita, keluarga kita bisa merasakan perubahan hidup kita? Karena pelayanan saksi Kristus itu dimulai dari saya dan rumah. Perubahan hidup saya dulu, lalu pelayanan itu dimulai di rumah dulu, bukan di gereja. Salah banget orang waktu pertama kali lahir baru, mereka rindu melayani. Mereka pikir pelayanan itu dimulai di gereja, salah. Pelayanan itu dimulai di rumah, katakan amin. Selanjutnya di tempat kerja. Selanjutnya di komunitas, di gereja, bagi kota dan bagi bangsa. Yesus mengajarkan bahwa iman itu bukan tentang apa yang kelihatan di luar, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Matius 23 ayat 25 dikatakan gini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai kotoran. Ayat 28 sama-sama. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita akan terjebak di dalam kemunafikan, di dalam kekristenan, kalau kita lebih peduli pendapat orang dari apa yang kita hidupi sebenarnya. Kita lebih peduli tampilan di sosial media, kita tampak mesra sama istri kita. Kita lebih peduli kita tampak cantik di sosial media, makanya kita pakai filter-filter. Kita lebih peduli orang lihat kita bagus, anak-anak kita bagus, padahal di dalam rumah seperti neraka. Ini yang menjadi titik kehancuran hidup anak-anak Tuhan. Rumah tangga gak bahagia, pura-pura bahagia. Perubahan hidup tuh seperti ini. Yang pelit jadi murah hati, yang pemarah jadi lebih sabar, suami yang suka kasar jadi lemah lembut, istri yang penuntut jadi penurut, anak yang suka melawan jadi taat sama orang tua, yang malas kalau kerja terlambat jadi rajin dan tepat waktu, orang yang suka aji mumpung jadi tahu diri, orang yang suka mencuri jadi suka memberi. Perubahan hidup, karakter, dan semua itu dimulai dari saya. Katakan dimulai dari saya. Saya yang harus berubah, bukan pasangan saya. Saya yang harus berubah, bukan keluarga saya. Kita harus mengalami perubahan secara pribadi dulu. Kita tidak dipulihkan, kita tidak bisa pulihkan orang lain. Jadi kalau Anda masih suka marah, Anda berarti tidak hidupi firman Tuhan, tidak belajar menguasai diri, tidak belajar menguasai lidah. Kan firman Tuhan bilang kalau kamu marah, tetaplah diam. Artinya apa? Jangan lepaskan. Karena itu akan menyakitkan. Perkataan yang sudah melukai orang lain sulit ditarik. Pelayanan itu seringkali hancur karena kita lebih memikirkan pendapat orang banyak daripada pendapat pasangan kita sendiri dan anak-anak kita. 1 Timotius 3 ayat 2 bilang gini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5.
Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Sebelum Anda terlibat dalam pelayanan di gereja, jadilah saksi dulu di rumah. Pendapat pasanganmu dan anak-anakmu lebih penting daripada orang lain. Saya tidak bilang Anda tidak boleh pelayanan di gereja, tapi waktu kita kenal Tuhan, saksi Kristus yang pertama berubah dulu secara pribadi. Yang kedua, jadi teladan dulu di rumah. Kalau anak istri kelaparan, Anda murah hati di sini buat apa? Yang terakhir, apakah hidup Anda jadi berkat di tempat di mana Anda bekerja atau sekolah? Jadilah saksi Kristus di luar jemaat, bukan hanya di gereja aja. Hidup kita itu harusnya jadi berkat, bukan jadi batu sandungan bagi orang-orang di luar. 2 Korintus 6 ayat 3 bilang gini, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini perhatikan pelayan-pelayan Tuhan khususnya, anak-anak Tuhan khususnya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang di luar gereja. Biasanya kita jadi diri sendiri di luar gereja, tapi ternyata kita jadi batu sandungan. 1 Petrus 2 ayat 12. Sama-sama baca. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Penting sekali kita jadi saksi itu di tengah-tengah dunia, bukan hanya di tengah-tengah orang percaya. Kekristenan selalu identik dengan kebaikan. Tadi saya katakan, ekspektasi orang sama kita itu harusnya baik. Makanya orang cari pegawai orang Kristen, karena biasanya orang Kristen itu baik, bisa dipercaya, jujur. Tapi pada kenyataannya kita seringkali lupa dan kita bilang gini, kok ribet banget sih? Kok orang Kristen aja yang dituntut jadi baik? Kenapa orang Kristen yang dituntut baik, kok agama lain enggak? Ada istilah, orang Kristen kok kayak begitu. Kita enggak terima, tapi kenyataannya Kristus menjadi sebuah standar kebaikan bagi dunia. Dia mati untuk menebus dosa kita. Saya ingin mengakhiri dengan ini. Matius 5 ayat 16 bilang gini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ada kata Kristen di situ? Tidak ada, berarti semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana orang di luar sana bisa lihat hidup kita jadi saksi Kristus? Saya mau kasih tahu, anak-anak Tuhan harus jadi berkat di dunia kerja. Anak-anak Tuhan harus jadi berkat lewat usaha mereka. Anak-anak Tuhan harus jadi berkat di sekolah. Saya ingin tekankan begini. Jangan membedakan dunia rohani dan dunia sekuler. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Kita pikir pelayanan di gereja lebih mulia daripada pekerjaan kita. Makanya anak Tuhan seringkali bolos kerja demi latihan Natal di gereja. Cuti atau minta pulang lebih pagi. Oh maaf, ada ibadah di gereja, kami harus pulang lebih awal. Saya mau katakan gini, pekerjaanmu adalah pelayananmu. Dan yang lebih tepat begini, hidupmu adalah ibadahmu. Katakan hidup saya, ibadah saya. Ibadah itu bicara soal apa saja yang kita lakukan. Apa saja yang kita ucapkan. Apa saja yang kita renungkan adalah ibadah kepada Allah. 1 Timotius 6 ayat yang pertama. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Kalau Anda tidak jadi saksi di dunia kerja, orang Kristen kekristenan dihujat orang. Ayat kedua, jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan
yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Lihat baik. Jangan pernah memanfaatkan hubungan sesama orang percaya. This is serious. Jangan pernah memanfaatkan hubungan sesama orang percaya. Berapa banyak anak Tuhan join bisnis akhirnya bertengkar. Berapa banyak anak Tuhan kerjasama akhirnya tidak jujur, saling melukai, saling mengkhianati. Bawahan kerja di perusahaan milik orang Kristen. Minta cuti ikut Natal, minta cuti ikut retret, pinjam duit, nggak bayar. Jam kerja, alasannya konseling. Pakai mesin fotokopi kantor buat fotokopi materi sekolah minggu. Kita memanfaatkan bos kita yang orang Kristen karena kita berpikir gini, dia pasti mengerti. Kan dia orang Kristen juga. Kalau bosnya marah, kamu ini gak excellent. Kamu ini gak memberi yang terbaik. Datang kantor terlambat terus. Kamu gak mencapai target. Langsung bosnya dihakimi. Gak punya kasih. Orang Kristen kan harusnya mengampuni. Hutang gak bayar. Orang Kristen kan harusnya punya belas kasihan, Pak. Dengar baik. Makanya orang gak suka cari pegawai orang Kristen. Soalnya kalau dimarahin, dia bilang kita kurang kasih. Termasuk saya sih. Saking suami saya menerapkan aturan enggak, saya mau lebih banyak orang Kristen yang kerja sama kita supaya kita menolong sesama orang seiman. Tapi saya bilang, mereka itu yang keterlaluan. Justru yang tidak percaya Tuhan, ini mereka jujur-jujur, gimana ini? Malu saya. Karena yang Kristen tidak jadi saksi. Sementara yang agama lain, mereka jujur, kerja keras, gak hitungan waktu. Gak pernah dipecat-pecat. Yang Kristen udah dipecat banyak banget. Oh Ibu Heni pecat orang, pecatlah. Anda percaya bahwa pekerjaanmu adalah ibadah? Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Ayat terakhir deh saya, kita baca sama-sama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya mau akhiri dengan begini. Sebagai saksi Kristus, kita harus berhasil di dunia kerja. Izinkan saya pakai kata ini. Sebagai saksi Kristus, kita harus sukses di dunia kerja. Kita harus sukses di dunia kerja. Kalau kita tidak sukses, bagaimana mau jadi saksi? Kalau kita bilang, kamu percaya Yesus enggak? Mereka bilang gini, lu sama gua sama bro. Gak ada beda. Gua main perempuan, lu main perempuan juga. Gua suka judi, lu judi juga. Gua mabok, lu mabok juga. Kan kita mabok bareng bro. Kalau Anda mau jadi saksi Kristus dan Anda enggak berhasil dalam rumah tanggamu, mereka kan bilang gini, gua sama istri gua rukun, lu yang berantem mulu bro. Ikut gua ke gereja bro, ngapain? Lu bilang orang gereja tukang hutang, lu bilang orang gereja banyak tukang gosip. Iya ya, orang gereja banyak tukang gosip. Gak ada yang ngaku. Bagaimana kita mau jadi saksi Kristus kalau kita utang gak bayar-bayar? Bro, ikut gua ke gereja bro, lu kapan bayar utang gua? Bro, ikut gua ke gereja bro, dengar baik. Mereka kan bilang gini, gua aja lebih kaya dari lu bro. Tuhan lu kurang tokcer bro. Dia bilang gitu. Lu sembayangnya pakai bunga gak bro? Dia gitu. Mandi kembang dulu. Ada pendeta yang ngajarin gitu. Jemaat kalau mau doa harus mandi kembang dulu. Harus bersih. Katanya baru Tuhan berkenan. Saya ditanya gitu sama jemaat, saya bilang, enggak gitu Tuhan saya.
Saya dapat visi tentang tangan pengharapan, mohon maaf, di kamar mandi. Bagaimana Tuhan tidak sudi ketemu kita kalau kita lagi mandi? Harus pakai baju putih dulu? Gak ada begitu. Itu aturan manusia. Kita cari Tuhan dengan sepenuh hati karena cinta, itu aja. Tuhan tahu kita rindu, dia datang lewat kita. Saya mau kasih tahu, kalau pujian penyembahan itu bisa diurapi dengan luar biasa, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan bukan karena worship leadernya diurapi. Mungkin bisa jadi, tetapi saya mau kasih tahu, siapapun worship leadernya, sehancur apapun pemusiknya, sekeren apapun, sejelek apapun sound systemnya, kalau engkau datang dengan kerinduan dan engkau menyembah dia sungguh-sungguh, Tuhan lawat engkau dimanapun Anda berada. Amen. Masalahnya gini, saya percaya Tuhan cuma rindukan kita jadi saksi Kristus. Karena kekristenan bukan agama. Kata Kristen berasal dari kata Kristos yang artinya the image of Christ. Apakah hari ini hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus? Go home and love your family. Saya mengambil keputusan untuk berhenti menerima undangan khotbah keliling sejak 2019. Saya bilang sama suami saya izinkan aku berhenti khotbah 2021. Karena 2019 jadwal saya sudah penuh sampai 2021. Dia tanya, kamu mau ngapain? Karena suamiku gak suka ibu rumah tangga biasa. Saya bisa ada hari ini karena suami saya yang dukung saya dan terus mencemplungkan saya. Suami yang luar biasa, amen. Saya bilang gini, Tuhan taruh di hati saya untuk saya fokus pelayanan online. Dia tanya, kamu mau bikin apa? Saya bilang saya mau bikin cyber church. Ini Oktober 2019 sebelum pandemi. Saya mulai bikin YouTube itu Mei 2019. Kemudian saya mulai fokus taping khotbah. Saya tidak bisa taping khotbah untuk YouTube. Karena tiap hari saya harus pelayanan dan sudah lelah sekali. Saya nggak punya waktu sama anak-anak saya kalau saya korbankan mereka lagi untuk YouTube. Akhirnya saya harus memilih antara YouTube dan pelayanan. Gereja dari Sabang sampai Merauke, beberapa gereja di beberapa negara, undang. Kapan saya di rumah? Saya bilang sama Jojo, saya harus memilih. Tuhan taruh hati saya online. Tiba-tiba pandemi datang. 29 Maret 2020, saya beranikan diri bersama suami, memulai streaming ibadah online pertama kali. Dan kemudian Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami sebentar lagi akan memulai ibadah onsite di Jakarta. Doakan kami tanggal 7 Agustus 2022 untuk pertama kalinya kami akan memulai gereja sendiri. Itu pun atas permintaan jemaat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari dulu saya tidak pernah mau menggembalakan. Dari Pak Arifin saya pulang dari Australia juga udah berapa kali kami bicara. Tapi saya bilang, Om, enggak ke sana. Saya percaya kalau waktunya Tuhan, waktunya Tuhan. Saya cuma rindu gini, buat apa bikin banyak gereja kalau enggak mencetak murid-murid Tuhan? Kita bikin gereja bukan buat cari dana. Kita bikin gereja untuk memuridkan jiwa-jiwa. Mempersiapkan mempelai Kristus. Mari jadi saksi Kristus. Jangan cuma hobi dengar khotbah. Cari pendeta yang luar biasa. Pendeta juga manusia. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Dimulai dari perubahan diri sendiri. Di rumah, di tempat pekerjaan, sekolah, komunitas, gereja, kota dan bangsa. Yang mau katakan amin. Saya undang suami saya untuk akhiri dengan doa. Sekali lagi terima kasih Pak Handoko dan istri. Tuhan berkati. Suami saya akan tutup dengan doa. Berapa banyak di antara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Raja segala Raja. Menjadi saksi Kristus yang pertama, membuat perbedaan. Yang kedua, yaitu nyatakan perubahan hidupmu. Dan yang ketiga, jadi berkat bagi yang lain. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Makasih Tuhan.
kasih. Oh, Yesus, jadikan kami alat-Mu Tuhan, menjadi terang. Oh, Yesus Tuhan, Yesus, my God, ubah hidup kami, ubah pikiran kami, ubah hati kami. Oh, menjadi seperti-Mu Tuhan, menjadi seperti-Mu. Oh, kami persembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu, biar Engkau boleh ubahkan hati kami menjadi hati seperti Kristus, yang mengasihi sesama, mencintai keluarga, mudah mengampuni, murni, tulus. Kalau sampai hari ini masih ada kepahitan dan kekecewaan, kami ambil keputusan untuk mengampuni mereka. Apapun kesalahan yang mereka perbuat kepada kami sanggup untuk bisa mengampuni. Dan Tuhan bisa mengubah segala rancangan buruk manusia menjadi rancangan yang terbaik. Itu sebabnya Bapa, mari hati-Mu, kasih-Mu menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus, rasakan pelukan Tuhan. Rasakan jamahannya, rasakan kekuatannya. Kau berkata, aku sudah tawar hati, aku sudah lelah. Tapi hari ini ada anggur yang baru yang Tuhan akan penuhi. Terima dalam nama Yesus. Terima pelukannya dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu yang sakit. Saudara yang sakit boleh angkat tangan-Mu. Bapa, Engkau boleh melihat segala kelemahan fisik tubuh umat-Mu. Saat ini aku perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar. Kau gak punya tempat dalam tubuh umat-Mu, sebab tubuh mereka sudah jadi milik Kristus. Di mana roh Allah ada dalam mereka, itu sebabkan perintahkan segala sakit penyakit alergi keluar, asam urat keluar, tekanan darah tinggi keluar, gula darah tinggi keluar. Dalam nama Yesus, sakit COVID sembuh, sakit tenggorokan sembuh, gangguan di penglihatan, gangguan di pendengaran sembuh dalam nama Yesus. Hari ini kalau dokter, segala dokter Tuhan, segala Tuhan yang sanggup melakukan kesembuhan dan mujizat, apa yang dokter tidak bisa lakukan, obat tidak bisa kerjakan, hari ini juga ada nama dan segala nama yang sanggup untuk menyembuhkan umat-Mu. Dan terimalah mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Terima. Yes. Hamba berdoa buat umat-Mu dalam keadaan kekurangan. Saudara yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, angkat tangan saudara. Bapa, Engkau boleh melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dengan iman. Mereka yang butuh pekerjaan, mereka yang butuh modal usaha, mereka butuh biaya keuangan finansial untuk membayar segala hutang, untuk membayar cicilan, untuk membayar kebutuhan hidup. Mari sediakan dengan berkat-Mu yang tidak terduga-duga. Engkaulah Tuhan yang kaya, Engkau sendiri berkata orang benar tidak pernah ditinggalkan, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Hari ini buktikan bahwa kami punya Bapa yang kaya, sumber segala sesuatu sediakan di dalam nama Yesus. Bahkan buat umat-Mu yang membutuhkan pasangan hidup, yang membutuhkan keturunan, yang sedang mempersiapkan pernikahan, Kau memberikan yang terbaik di dalam nama Yesus. Bahkan buat mereka yang membutuhkan modal untuk biaya sekolah, kuliah, dan bahkan untuk wisuda, ada berkat-Mu tercurah pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar apa saja yang tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul dalam hati, dan tidak pernah pikirkan, tidak pernah bahkan dibayangkan, itu semua Tuhan siapkan bagi umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama seperti Bapa telah mengutus Yesus, dan Yesus mengutus murid-muridnya,
demikian kami mengutus umat-Mu untuk menjadi terang, jadi teladan, jadi berkat di rumah, marketplace, bahkan tempat kerjaan, di sekolah, di kota, di pulau ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.